Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi, Pak. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada sore hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana anak-anak kabarnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Nah, mungkin di sini Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Kita dari paling depan. Mbak Amel apakah hadir? Hadir, Pak. Mbak Juwanka, Hadir, Pak. Mbak Robi, Hadir. Mas Amron, Hadir. Mas Mahendra, hadir. Mbak Nada, Hadir. Mbak Susi, Hadir. Mbak Eva, Hadir. Mas Reza, Mbak Meli. Ada, Pak. Apa ada yang belum ke absen? Aku. Ada, Pak. Siapa? Mas Saya Adi. udah. Nabi, Ferry, Pak. Oh, Ferry kemana kalau boleh tahu? Yoga, Pak. Yoga. Mas Yoga kemana ya kalau boleh tahu ya? Encan. Loh. Sama tetangganya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengembangan wilayah. Nah, di sini saya akan ngetes ya seberapa pemahaman kalian mengenai pengembangan wilayah. Kalau boleh tahu apa sih hubungan antara wilayah, pewilayahan sama tata ruang? Mungkin ada yang tahu di sini? Mbak Nada, wilayah sama pewilayahan itu apa Mbak kalau boleh tahu? Kewilayahan. Iya. Mungkin Mas Reza gimana? Bedanya wilayah, kewilayahan, tata ruang? Mbak Renata? Mbak Rena ini tahu biasanya Ya. jenius. Wilayah sama kewilayahan. Cakupan kewilayahan intinya lebih besar dari wilayah. Oke. Wih. Mantap, Pak. Jenius, kasih. Nah, memang benar ya terkait untuk mengenai kewilayahan sama wilayah. Selain itu juga di sini kita akan membahas mengenai 3 konsep. Yang pertama kita membahas mengenai wilayah terlebih dahulu. Nah, wilayah itu diartikan sebagai bagian dari permukaan yang dimana dia itu memiliki ciri khas tertentu yang dapat dibedakan dengan wilayah lain. Kita itu bisa melihat seperti wilayah desa maupun wilayah perkotaan. Di sini kan saya tampilkan mengenai desa, di mana desa ini akan berkesinambungan dengan kota. Salah satunya seperti hasil pertanian. Desa akan menghasilkan padi yang dimana dilanjutkan ke wilayah kota. Selain itu juga di wilayah kota ini akan dilanjutkan ke wilayah kota lain. Nah, kita bisa melihat di sini ada peta ya. Nah, itu merupakan peta wilayah Indonesia di mana terbagi menjadi beberapa wilayah tertentu. Ada wilayah Jawa, wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua maupun Sulawesi. Selain itu juga wilayah ini pastinya memiliki konteks tertentu. Contoh, ada topografi, ada iklim yang membedakan dengan wilayah yang lain. Yang kedua itu mengenai pewilayahan. Nah, kalau pewilayahan sendiri itu merupakan bagaimana cara kita itu membagi bagian permukaan bumi menjadi unit-unit tertentu. Contohnya di sini ada wilayah otonomi. Di Jawa itu dikhususkan untuk apa? Contoh wilayah perekonomian. Di Kalimantan sebagai wilayah pertambangan. Di wilayah Jakarta itu seperti apa? Contoh di wilayah industri. Selain itu juga di sini juga terlampir mengenai mapping dari daerah yang memang mau dibangun. Nah, tujuan pewilayahan itu sendiri bagaimana sih cara kita itu membagi dengan tujuan tertentu. Selanjutnya mengenai tata ruang. Nah,
dalam pembangunan itu pasti ada yang namanya tata ruang. Tata ruang ini semuanya itu sudah ada di RT RW. Setiap wilayah itu pasti punya RT RW. Tapi bagaimana sih cara kita itu mencarinya? Oleh karena itu caranya kita pergi ke dinas yang memang membidangi di pembangunan. Di sini kita bisa melihat bahwasanya setelah dari RT RW ada RT RW kabupaten, ada RDTR, ada RTR kota sama RT RW P. Nah, di sini juga ada wilayah dari jalan ya. Ini tujuannya itu dalam persimpangan. Bagaimana cara pemerintah itu mengatasi kemacetan? Oleh karena itu pemerintah membangun yang namanya lingkar. Itu biasanya ada di Surabaya sama di Jakarta. Selanjutnya itu ada teori pengembangan wilayah. Nah, teorinya itu ada 3. Ada teori lokasi, di mana suatu lokasi itu memiliki kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi geografis, sosial serta ekonomi. Contohnya itu industri berat, seperti yang dekat dengan sumber bahan baku, ada di Pasuruan. Selain itu juga ada teori agropolitan, di mana dia itu mengembangkan wilayah desa berbasis pertanian. Kita bisa melihat wilayahnya Mas Amron. Itu kan wilayah daerah NTT Mas ya. Nah, itu pastinya bagaimana cara mengembangkan ke wilayah pertanian. Selanjutnya ada teori pertumbuhan. Nah, teori pertumbuhan ini bagaimana sih suatu wilayah itu berkembang secara ekonomi, sosial melalui tahapan-tahapan tertentu yang memang dipengaruhi seperti investasi oleh negara lain, investor lain, dan adanya teknologi serta kebijakan. Contohnya itu kita bisa melihat di wilayah Batam. Kita kan tahu bahwa Batam itu merupakan wilayah yang memang dia itu produksi HP harganya murah. Nah, mungkin itu ya pembahasan mengenai wilayah, pewilayahan sama tata ruang. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Mas David? Sepertinya masih belum. Dari Mbak Jumankan? Bagaimana bisa kita tahu kalau di wilayah itu membutuhkan tata ruang? Kayak kita tahu misal di wilayah itu kayak ada yang kurang gitu, fasilitas ataupun yang lain, bangunan-bangunan itu, bagaimana kita bisa mengetahui kekurangan itu dari tata ruang wilayah? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Oleh karena itu, pembangunan yang bagus itu yang sudah sesuai dengan ADTR. Mungkin itu Mbak. Oke, nah, jadi pembahasan kali ini ya, pembangunan yang berkelanjutan itu bukan hanya soal memilih antara kemajuan sama kelestarian, tapi bagaimana sih cara pihak kota itu memadukan antara wilayah pedesaan sama wilayah perkotaan. Oleh karena itu, di sini kita harus beriringan. Pemerintah desa, pemerintah kota, serta masyarakat itu harus satu arah. Nah, di sini saya akan menampilkan mengenai video ya yang terkait dengan pengembangan wilayah. Ikut lewat tadi. Di sini. Patuhi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah berkuliah di Tribun Mataraman, Sofyan Arif Chandra. Nah, jadi lihat di sini pengembangan salah satu pengembangan wilayah di daerah saya terutamanya. Dan sekali KPPN datang dari sektor wisata dari Kabupaten Trenggalek yang mana Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek masuk dalam 30 besar penduduk Indonesia buat tahun 2025. Untuk Desa Wonocoyo ini masuk dalam 15 besar desa wisata terbaik bersama 14
Indonesia menggantikan Anugerah Desa Wisata Indonesia, dan yang jika pada ADWI itu hanya ada satu kategori yaitu desa wisata. Pada WIA ini ada beberapa kategori mulai dari desa wisata, daerah wisata, kelompok sadar atau kelompok darwis dan toilet dasar. Nah, tadi kan udah saya tampilkan mengenai desa wisata ya, ini di daerah saya. Kalau bisa dilihat bagaimana cara pemerintah itu tergantung hubungan dengan masyarakat. Nah, pastinya kan yang sudah saya jelaskan tadi itu ada hubungannya. Kalau boleh tahu, ini kan desa wisata yang memang fokusnya tadi ada penyu, ada hewan penangkaran. Nah, itu salah satu desa wisata yang memang fokusnya ke arah konservasi kelestarian alam. Nah, itu juga sudah tertuang di RT RW. Ada juga yang sudah tertuang di RDTR. Nah, menurut teman-teman sekalian di sini, apa sih hubungan wilayah sama pengembangan wisata itu? Mungkin ada yang tahu hubungannya. Tata ruang. Artinya dari tiga konsep itu ada yang memang berhubungan dengan pengembangan wilayah. Mungkin ada yang bisa menjawab, Mas Mahendra, terkait tata ruang wilayah atau wilayah terhadap video ini tadi. Mbak Susi. Nah, jadi ini ya, terkait pemilihan wilayah serta tata ruang itu sangat penting untuk pengembangan wilayah. Tiga konsep ini dalam pengembangan itu sangat berhubungan dengan wilayah itu, bagaimana cara dia itu berinteraksi, pemilihan menjadikan daerah itu terkhusus. Jadi kan di sini tadi sudah dijelaskan mengenai daerah ini khusus untuk daerah penangkaran. Oleh karena itu dia itu masuk ke daerah atau desa wisata yang memang dia tadi itu nomor 15 di Indonesia. Oleh karena itu dari tiga konsep itu pasti saling berhubungan satu sama lain. Jadi bagaimana cara kita itu memandang bahwasanya daerah itu memiliki potensi masing-masing, tapi dengan menghubungkan tiga konsep tadi. Nah, setelah kita memahami dari pemahaman video mengenai materi tadi, di sini saya sebagai pembicara ingin mengasih tugas. Di sini nanti akan terbentuk menjadi tiga kelompok ya. Untuk kelompoknya itu akan terbagi menjadi ada yang 3 sama 4. Nah, di sini untuk sebelah kiri ada kelompok 1 ada Mbak Amel, Mbak Jepanka sama Mbak Meli. Nah, untuk kelompok selanjutnya itu ada Mbak Susi, Mbak Eka, Mas Amron sama yang 3 itu. Untuk yang kelompok terakhir itu ada Mbak Nada, Mas Mahendra, Mas David sama Mas Reza. Nah, untuk ketuanya bisa mencatat untuk tugas diskusi kita hari ini. Karena sudah siap? Siap. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai wilayahnya. Coba jelaskan wilayah yang ada di daerah kalian itu seperti apa, pengembangannya itu dibawa ke arah mana. Nah, itu dituangkan
boleh dalam bentuk sketsa gambar sedikit saja, sama wilayah kalian itu sedikit potensinya itu ke arah mana. Nah, untuk hari ini ada yang presentasi 1 maju, untuk yang 2 kita lanjutkan di minggu depan. Untuk waktu pengerjaannya 7 menit dari sekarang. Nah, beri aplaus ya untuk kelompok yang maju hari ini. Terima kasih. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini tadi kan sama Pak Trio dibagi menjadi beberapa kelompok, yang mana kita harus menjelaskan terkait wilayah masing-masing kita. Potensinya ini mau dikembangkan seperti apa, terkait mengenai aspek ekonomi, terus pertanian dan lain sebagainya. Di sini saya mewakili kelompok saya, kelompok 3. Di sini saya mewakili kelompok 3, yang mana saya akan menjelaskan terkait perkembangan wilayah yang ada di tempat saya. Bilawang. Bisa diperhatikan. Saya tinggal di Kecamatan Lawang. Nah, mungkin untuk pembagiannya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, Ini jalan sendiri mama tahu. yang pertama pertanian. Bisa teman-teman bisa teman-teman perhatikan pertanian di desa saya, tepatnya di Desa Wonorejo. Untuk pertanian sudah cukup maju ya. Ada buktinya di sini, bisa diamati ada kawasan sentra penghasil teh, terus ada kawasan budidaya buah naga, terus juga ada budidaya pukat pangling, ada kantornya, terus juga ada kawasan sentra produksi tanaman pangan. Selanjutnya di kawasan pariwisata. Nah, tidak kalah dengan kawasan pertanian, di desa saya juga banyak kawasan pariwisata. Dibuktikan dengan adanya keterangan gambar sebagai berikut. Ada wahana ekologi, terus ada wisata Ketindang, ada wisata pemandian Kali Reco, terus ada wisata Telogolen dan lain sebagainya. Kita ganti ke RTH atau ruang terbuka hijau. Nah, di Lawang juga banyak terdapat ruang terbuka hijau. Nah, bisa teman-teman amati, ada makam Cina, terus ada lapangan sepak bola, hutan pinus, lapangan segitiga dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan terkait pengembangan wilayah yang ada di Lawang. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kita diam dulu. Nah, jadi barusan kan sudah dijelaskan dari kelompok 3 ya mengenai pengembangan wilayah di kawasan Lawang. Ada pertanian maupun hal-hal yang lain. Jadi di sini itu pengembangan wilayah itu sangat penting. Kenapa sih kok sangat penting? Karena dengan adanya pengembangan wilayah kita itu lebih maju, mulai dari segi ekonomi, fasilitas, infrastruktur maupun hal-hal yang lain. Nah, dimana dengan kita melakukan pengembangan wilayah, maka kita juga akan merasakan manfaatnya. Di sini, apakah dengan adanya pengembangan ini apa dari kalian itu menganggap penting apa enggak sih pengembangan itu? Nah, ketika di daerah kalian belum ada pengembangan, silakan hubungi kepala desanya. Kita jangan muluk-muluk langsung ke kepala pemerintahnya, tapi bisa ke kepala desanya terlebih dahulu. Apakah jalan di rumah kalian itu sudah terbangun atau belum? Nah, kita bisa tanyakan ke paling terdekat di kepala desanya. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan
terkait pengembangan wilayah. Apakah dengan yang sudah Bapak sampaikan tadi ada yang merasa kesulitan? Belum. Pas banget. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, mungkin dari teman-teman ada kritikan untuk Bapak di pertemuan selanjutnya itu kurang gimana? Silakan bisa memberikan masukan ke Bapak biar di pertemuan selanjutnya itu Bapak lebih semangat lagi. Game. Pak senyum Pak, sama-sama betul saya coba. Ya, Game siap. Pak, game. Sama game ya Pak. Biar Oke, kita siap. nggak nonton lihat tulisan. Ya, siap. Supaya kita lebih semangat dikasih game Pak. Ada lagi? Sudah mungkin Pak, itu aja. Bapaknya semangat ya biar cepet nikah. Amin. Amin. Nah, sebelum kita tutup, saya absen dulu ya. Siapa tahu tadi ada yang bolos. Ini bolos. Mas Amron, Adit ada, Hadir. Waduh, kameramen. Mbak Jebatka, Bolos Adis. Pak coba. Adis, Pak, Adis. Mas Reza, Bolos, bolos. Ke kantin. Mas Reza, ada nggak? Tidak. Kantin Pak, Jangan. Dipanggil guru BK. Mbak Nadia, Hadir, Juan. Masih isi jam. Mas Japin, masih di sini. Masih di sini. Mbak Susi, ada. Mbak Rofi, Sakit. Mbak Amen, Hadir, Pak. Masih ada. Mas Mahendra, hadir. Loh, itu nggak ada sih. Coba ya. Masih di sini Pak. Siapa yang belum panggil? Saya. Bapak ini? Ada. Nah, untuk pertemuan selanjutnya bagi yang kelompok belum presentasi silakan nanti presentasi. Tadi itu kan ada dua kelompok 1 dan kelompok 2. Semangat dan jangan lupa makan. Iya, Pak. Ditraktir, Pak. Di depan. Boleh. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf sekali apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam bajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Lanyala Tria Agus Muslim, mahasiswa semester 5 Pendidikan Geografi yang sekarang ini sedang menempuh mata kuliah kemampuan dasar mengajar, di mana pada mata kuliah ini saya sudah melakukan micro teaching di kelas yang sudah diarahkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Yuli Ivana Sari, MPD. Di sini saya akan membahas mengenai refleksi diri saya. Nah, yang perlu saya bahas pertama yaitu mengenai kekurangan saya. Yang pertama, kekurangan saya yaitu mengenai pembahasan tujuan. Nah, pada pembahasan tujuan ini saya sangat kurang sekali, yang dimana saya hanya membahas mengenai, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan wilayah, yang dimana tujuannya tidak saya bacakan kepada siswa. Selain itu juga di yang kedua, saya tidak menyimpulkan bersama dengan peserta didik mengenai video yang sudah saya tampilkan kemarin. Selain itu juga saya tidak melakukan doa bersama murid-murid di akhir kegiatan. Nah, selain itu juga di sini saya memiliki kelebihan pastinya. Yang pertama, saya sangat percaya diri ketika di dalam kelas, dimana dengan saya percaya diri ini itu membuat saya lebih percaya diri dalam menyampaikan materi. Selain itu juga saya bisa membuat kelas itu menjadi lebih tenang. Siswa-siswanya itu lebih menghargai guru untuk menjelaskan. Akan tetapi dengan saya seperti itu membuat siswa memberikan kritikan kepada saya mengenai untuk di pertemuan depan saya diharapkan dapat mengkolaborasikan dengan games. Nah, itu mungkin pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk kedepannya semoga ketika saya ditempatkan di sekolah yang memang nanti akan menjadi tempat PLP saya, semoga saya siap
ketika ditempatkan dan siap mengabdi di sana. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ivana karena telah membimbing saya untuk di mata kuliah kemampuan dasar mengajar ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.